Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Soleh Sihombing dari Prodi Manajemen Dakwah A semester 4 dengan NIM 0104211021. Di sini kita akan sama-sama membahas tentang pengantar metode hadis maudhu'i. Nah, yang pertama yaitu pengertian hadis. Hadis secara harfiah berarti berbicara atau percakapan. Dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua yaitu menurut istilah ulama ahli hadis. Hadis yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapannya, sifat jasmani atau sifat akhlak. Perjalanan setelah diangkat sebagai Nabi dan terkadang juga sebelumnya, sehingga arti hadis ini semakna dengan sunnah. Nah, selanjutnya yaitu metodologi memahami hadis. Ulama melakukan kajian secara serius mengenai bagaimana cara untuk memahami hadis. Dari itu, para ulama memberikan beberapa prinsip umum sebagaimana tulisan dari Abdul Mustaqim dalam memahami hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu prinsip jangan terburu-buru menolak hadis yang dianggap bertentangan dengan akal sebelum melakukan penelitian yang mendalam. Yang kedua, prinsip memahami hadis secara tematik atau maudhu'i sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang dikaji. Selanjutnya yaitu pengertian hadis maudhu'i menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mustafa Mustaqim, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan maudhu'i ialah meletakkan sesuatu pada suatu tempat. Maka yang dimaksud dengan metode maudhu'i ialah mengumpulkan ayat-ayat yang bertebaran dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu atau tujuan tertentu. Yang kedua yaitu menurut Arifuddin Ahmad, mengatakan bahwa metode maudhu'i adalah pensyarahan atau pengkajian hadis berdasarkan tema yang dipermasalahkan, baik menyangkut aspek ontologisnya maupun aspek epistemologisnya dan aksiologisnya saja, atau salah satu sub dari salah satu aspeknya. Metode maudhu'i sebagai salah satu metode tidak hanya berlaku dalam pemahaman Al-Quran, melainkan juga dapat diterapkan dalam pemahaman hadis. Kemudian, ciri-ciri metode maudhu'i. Yang pertama, menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik tertentu atau permasalahan tertentu. Kedua, memahami makna dari masing-masing hadis. Dan yang ketiga, memahami hadis secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan tematik. Kelebihan metode maudhu'i. Yang pertama, dengan pelibatan semua hadis dalam kasus tertentu, para analisis dengan pendekatan induktif dapat menemukan makna jami atau kulli dari sejumlah hadis. Dalam pembahasan hadis jami dijelaskan bahwa dalam hadis tertentu terdapat lafal bermakna jami. Lafal yang bernuansa jami dapat menjadi primis, mayor, dan dengan pendekatan deduktif dikembangkan kepada kasus-kasus yang berhubungan, seperti yang terlihat pada hadis khamar. Yang kedua, membuat pemahaman menjadi utuh. Dengan ditetapkannya judul-judul pembahasan yang akan dibahas, membuat pembahasan itu sesempurna dan utuh. Maksudnya, penampilan tema suatu masalah secara utuh, tidak terpisah-pisah, bisa menjadi tolak ukur untuk mengetahui pandangan-pandangan hadis tentang suatu masalah. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan metode maudhu'i, yaitu memenggal hadis. Maksudnya, metode ini mengambil satu kasus dalam satu hadis atau lebih yang mengandung berbagai permasalahan, membatasi permasalahan hadis dengan adanya penetapan judul di dalam pemahaman hadis. Maka dengan sendirinya berarti membuat satu permasalahan menjadi terbatas atau sesuai dengan topiknya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam kuis. Soal yang pertama, segala sesuatu yang berasal dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan adalah istilah menurut A. Ahli hadis, B. Al-Farmawi, dan C. Mustafa Muslim. Nah, jawabannya ialah A. Ahli hadis. Karena di slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ahli hadis mengatakan hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik itu perkataan, perbuatan, dan ketetapannya. Soal yang kedua, mengumpulkan ayat-ayat yang bertebaran dalam Al-Quran atau hadis yang terkait dengan topik tertentu atau tujuan tertentu adalah perkataan A. Arifuddin Ahmad, B. Mustafa Mustaqim, dan C. Yusuf Al-Jarqoni. Nah, jawabannya ialah B. Mustafa Mustaqim. Soal selanjutnya yaitu di antara pilihan A, B, C di bawah ini, manakah yang termasuk dalam prinsip memahami hadis Nabi? A. Menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. B. Memahami hadis secara tematik atau maudhu'i sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang akan dikaji. Dan C.
melakukan penelitian. Nah, jawabannya itu B. Memahami hadis secara tematik atau maudu'i sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang akan dikaji. Cukup sekian presentasi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.